Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahredi Gusnaldi dengan NIM 25135152 dari jurusan Manajemen Perhotelan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi sekarang ini. Kita hidup di era serba cepat, di mana teknologi, informasi, dan budaya dari seluruh dunia masuk dengan cepat. Oleh karena itu Pancasila penting sebagai pedoman hidup negara ini agar kita tetap memiliki karakter dan jati diri bangsa. Video ini akan menjelaskan bagaimana saya mengimplementasikan dan memberikan contoh-contoh nilai-nilai Pancasila dan tantangan apa yang muncul di era globalisasi sekarang ini. Selamat menyaksikan. Di kalangan remaja, perilaku seperti ini sangat sering ditemui, di mana anak SMA berpergian tanpa memakai helm, berpacaran bukan mahram, dan berpergian bersama tanpa pengawasan. Tindakan seperti ini tidak hanya membahayakan diri sendiri secara fisik, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap batas-batas pergaulan yang diajarkan oleh agama. Ketika seorang mengabaikan keselamatan dan nilai moral sekaligus, ia sebenarnya sedang menjauh dari ajaran ketuhanan Yang Maha Esa atau nilai-nilai Pancasila pertama. Begitu pula dengan perilaku berduaan tanpa hubungan yang jelas. Meski tampak sepele, situasi ini dapat menimbulkan fitnah dan mengarah pada perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan. Setiap agama mengajarkan untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari situasi yang mendekati kemaksiatan. Sila pertama menekankan bahwa hidup kita harus berlandaskan keimanan. Itu berarti sehari-hari baik dalam hubungan sosial, pergaulan, maupun menjaga keselamatan diri sendiri harus mencerminkan nilai ketuhanan. Ketika seseorang berperilaku tanpa kendali, ia tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menyalahi prinsip moral yang diajarkan oleh agama. Dalam ibadah pun, seseorang kembali menata hati dan pikiran ibadahnya untuk mengajarkan kedisiplinan, ketenangan, dan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan mendekat kepada Tuhan, kita belajar menjaga diri, menghormati batas pergaulan, serta bertindak sesuai ajaran agama dan nilai Pancasila. Dari dua perilaku ini terlihat jelas perbedaannya, kan? Ketika seorang mengabaikan nilai ketuhanan, ia mudah terjerumus dalam tindakan yang membahayakan dirinya baik secara moral maupun keselamatan fisik. Namun dengan berpegangan teguh pada nilai agama, seseorang lebih bijak dalam menjaga diri, memilih tindakan yang benar. Sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman hidup agar kita tidak tersesat di tengah pengaruh gaya hidup modern seperti saat ini.
Melalui proyek ini saya memahami bahwa pengamalan sila pertama tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga bagaimana kita menjaga sikap, moral, dan keselamatan. Tantangan terbesar di era globalisasi ini adalah normalisasi pergaulan bebas seperti pacaran tanpa batas, berduaan dengan bukan mahram, dan mengabaikan keselamatan seperti tidak memakai helm. Semua itu menunjukkan pengaruh global yang bisa menggeser nilai keagamaan. Nilai Pancasila, terutama sila pertama, menjadi benteng saat kita menghadapi arus globalisasi. Ketika budaya asing, gaya hidup bebas, dan media sosial mengaruhi pola sikap remaja, Pancasila menjadi filter untuk tetap berpikir dan bertindak sesuai nilai keimanan. Dalam kondisi dunia yang serba cepat dan terbuka, nilai ketuhanan membantu kita tetap terarah kepada yang semestinya. Oke, yang terakhir, nilai karakter yang paling saya rasakan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab memilih tema, menyusun naskah, dan memastikan isi video selaras dengan nilai-nilai sila pertama. Selain itu, saya merasakan kedisiplinan moral karena proses ini membuat saya mengamati kembali perilaku remaja yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Saya juga merasakan kejujuran pada diri sendiri, bahwa banyak hal kecil ya dalam kehidupan sehari-hari ternyata mencerminkan sejauh mana kita menerapkan nilai ketuhanan.